Episode 2607. Warisan Sejati. Dalam kehampaan altar, wanita di atas tahta itu tiba-tiba berbalik perlahan, menampakkan wajah cantik yang bisa menumbangkan semua makhluk. Di balik wajahnya yang glamor, terdapat aura pembunuh sedingin es yang tak terlihat, seolah hidup dan mati seluruh makhluk hidup hanya ada dalam satu pikiran. Leher giok ramping, dikombinasikan dengan 10 helai rambut iblis ular dan kalajengking di wajah halusnya, tiba-tiba dipenuhi dengan aura iblis yang sangat kuat. Di atas pinggang ramping, sentuhan kekuatan warna-warni mulai berputar dan mengalir. Saat ia mendongak, apalagi saat melihat mata wanita ini, ternyata murni dan tanpa celah, bahkan rasa godaan untuk kehilangan jiwanya perlahan keluar dari hatinya. Orang ini tanpa disadari melepaskan kekuatan godaan yang luar biasa agung, dan jika dia sedikit ceroboh, pikirannya akan dikendalikan olehnya, yang mana sangat aneh. Guru, Kailin dengan kering menelan sedikit air liur, lalu perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Melihat wanita yang berdiri di samping singgasana, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, 10 kai menelan kekuatan langit. Pergelangan tangan rampingnya berayun tiba-tiba, dan pola ular berwarna-warni muncul pertama kali, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Dengan tangan melingkari dadanya, beberapa sidik jari misterius terus berubah. Dengan munculnya pemandangan ini, energi langit dan bumi di seluruh altar tiba-tiba bergetar hebat. Sisi, energi 10 warna menjadi semakin kuat, dan pusaran energi samar-samar terbentuk di atas altar. Setelah beberapa saat, bayangan ular besar dengan tubuh menutupi langit dan matahari diam-diam keluar darinya. Di atas ular raksasa 10 warna, seluruh tubuhnya dipenuhi sisik ular 10 warna, yang sangat indah dan indah. Sehubungan dengan roh ular 10 warna yang berdiri di depan sisik warna, samar-samar memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Berkat keduanya telah membawa kekuatan Cailin ke tingkat yang baru. Keanehan, di sisi lain, Xiaoyan menyaksikan adegan ini, tapi tanpa sadar matanya menyipit. Perbedaan antara kekuatan Cailin dan kekuatan wanita ular piton penelan langit 10 warna terlalu besar, tapi tindakan Cailin saat ini sepertinya tidak menyatakan perang dengannya. Mungkinkah mengalahkan orang ini tidak membutuhkan kekalahan langsung, tapi hanya membutuhkan penggunaan garis keturunan atau kekuatan lainnya? Medusa, mata membatu. Melihat ulah Cailin, wanita ular piton si Cai Tian-Tian itu sepertinya sudah merasakannya. Setelah mengedipkan matanya, dia mengangguk dan tersenyum. Segera, di matanya yang jernih, ada lingkaran cahaya si Cai yang berubah menjadi sinar energi mengerikan, tiba-tiba menghadap Caiyan. Sisiknya meledak. Dalam sekejap, kekosongan itu memadat, dan sentuhan penindasan muncul di seluruh altar. Nafas yang tertahan membuat Xiaoyan He tidak bisa bergerak. Skala warna. Menonton adegan ini, jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak kencang, istana spiritual 8 lapis di tubuhnya tiba-tiba berguling, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Tidak ada cara untuk bertahan melawan keterampilan bertarung seperti itu di depan Anda. Selain itu, pupil membatu yang dihasilkan oleh piton penelan langit 10 warna pada dasarnya berbeda dari pupil membatu yang dikendalikan oleh Cailin. Teknik pertarungan menyerang ini tampaknya cukup untuk membatu bahkan jiwa dan bahkan vitalitas. Setelah terkena, saya khawatir tidak ada cara untuk memecahkannya. Ledakan. Di sekitar altar, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak terlebih dahulu, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Ayo, meskipun sinar membatu ini seperti pukulan mematikan, Cailin tidak memiliki rasa takut, ada sedikit kegilaan di matanya, dan dia benar-benar menghadapi serangan yang terakhir secara langsung. Di bawah bimbingan roh ular 10 warna, dia sepertinya tahu bahwa untuk mendapatkan warisan ular piton penelan 10 warna, yang dia butuhkan hanyalah menahan serangan yang begitu dahsyat, melarikan diri darinya, dan merasakannya. Retakan. Tubuh halus itu tersentuh oleh sinar dari pupil yang membatu, dan kemarahan di seluruh tubuh dengan cepat menghilang, dan pemandangan patung batu tak bernyawa sepenuhnya membungkus skala warna dan menekannya. Kamu ibuk. Nafas Cailin dengan cepat memudar. Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Indera penciumannya yang tidak peka membuat dia tahu bahwa jika skala warna benar-benar membatu, maka nafas dan kehidupannya akan hilang sama sekali dari dunia ini. Saat itu, Cailin mungkin tidak ada bedanya dengan orang mati. Keputusan yang membara. Api suci. Penguasa pembunuh Tuhan. Pada saat ini, mata Xiaoyan memerah, dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan abu panas berwarna oranye keemasan. Bang! Kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi jatuh, membalikkan altar ini dalam sekejap. Apakah artefak Raja Suci? Melihat tindakan Xiaoyan, wanita ular piton yang menelan langit 10 warna itu langsung berbalik, dan menghempaskan Xiaoyan dengan sentuhan kekuatan 10 warna. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan menghancurkan perbuatan baiknya. Puff! Pada saat kekuatan 10 warna dan penguasa Zushen bersentuhan, tidak ada fluktuasi yang hebat, dan kedua energi itu secara aneh tercampur di atas kehampaan. Aneh, kenapa nafas tuannya berfluktuasi pada orang ini? Dalam sekejap, ekspresi mengejutkan muncul di mata murni si Cai menelan piton. Sudut matanya terus berdetak. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya, seolah dia telah membuat beberapa keputusan. Dunia kekacauan 10 warna. Setelah ragu-ragu sebentar, wanita piton penelan langit 10 warna menggerakkan tangan gioknya, dan bayangan ular 10 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, membantai Xiaoyan satu demi satu. Penguasa eksekusi dewa bekerja sama dengan ayunan Senyan, dan bayangan energi ular dengan mudah tenggelam di bawahnya, tetapi tubuh Xiaoyan juga ditutupi dengan lingkaran cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Tarik ke garis lintang yang tidak diketahui. Menghancurkan. Suara dingin itu terdengar sepenuhnya, Xiaoyan hanya merasa dunia berputar, dan dia sepertinya dibawa ke dimensi yang sangat istimewa. Saat ini, Xiaoyan sepertinya telah dikirim ke suatu tempat yang indah oleh wanita ini. Ada banyak kenangan dan berita tentang kehidupan Xiaoyan sebelumnya di tempat itu.
Tampaknya wanita ini melakukannya dengan sengaja atau dititipi orang lain. Kekuatanku, warisanku, meskipun aku takut, itu bukanlah sesuatu yang bisa diwarisi oleh siapapun. Pada saat ini, wanita ular piton menelan 10 warna tiba-tiba mengubah kekuatan membatu yang dapat memusnahkan segalanya. Tidak ada gangguan, selama-lamanya. Memurnikan jiwa dengan hati, melahap dunia. Pada saat ini, dengan menghilangnya Xiaoyan, wanita ular piton 10 warna yang menelan langit perlahan mendatangi Cailin yang membatu, dan beberapa kata misterius terus terdengar, seolah-olah menyentuh Cailin. Dan monster ular yang tak terhitung jumlahnya di altar juga perlahan memancarkan atmosfer kekerasan yang kental saat ini, sepertinya menahan erosi semacam nafas. Pengaruh, sumber nafas itu, ternyata menjadi skala warna. Wanita ular piton menelan 10 warna mendekati sisik warna, dan tangan giok dengan lembut menyentuh patung yang membatu, dan memindahkan kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit. Skala warna pada patung yang membatu itu juga tampak mengalami semacam transformasi. Seiring berjalannya waktu, saya khawatir hal ini akan berkembang menjadi kengerian yang tidak dapat dipahami. Untuk sementara waktu, di altar ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tubuh yang membatu sedikit demi sedikit. Di kursi mati di tengah altar, darah berkilauan dengan kekuatan 10 warna perlahan membentuk seukuran lengan. Bayangan ular 10 warna perlahan mendekati sisi Cailin. Pada saat bayangan ular 10 warna muncul, dunia ini tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah kekuatan yang terkandung di dalamnya berada di atas dunia. Kekuatan semacam itu, setidaknya itu tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.